Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan keberkahan, hidayah serta nikmat dari Allah Ta'ala yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Pripun kabare Pak? Sehat sedoyo? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini menjadi kesehatan yang diberkahi dan manfaat. Amin. Yang bisa kita gunakan untuk ibadah, untuk belajar ilmu agama, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah untuk terus belajar ilmu agama sampai akhir hayat kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita terkait alam jin. Pada pertemuan terakhir kita bahas sampai mana Pak? Kelalen. Tambah wingi kelalen. Terkait apa? Bahwa syaitan adalah nopo? Musuh kita. Syaitan adalah musuh kita. Itu pada surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian wahai manusia, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Dan sesungguhnya mereka mengajak pengikut-pengikut mereka untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Kita telah bahas kemarin bahwa posisi kita dengan mereka adalah nopo? Permusuhan. Jadi posisi kita dengan mereka adalah posisi permusuhan. Dan kondisi antara kita dengan mereka kondisi damai, gencetan senjata, atau kondisi perang. Kondisi apa Pak? Perang. Lah niku, ini yang harus kita sadari. Pembahasan inti kita tentang alam jin sebenarnya adalah hal-hal seperti ini, agar kita menyadari bahwa kita adalah musuh mereka, para syaitan dari bangsa jin. Mereka adalah musuh kita. Dan kondisi kita terhadap mereka adalah kondisi perang. Perang, bukan kondisi damai. Bukan pula gencatan senjata. Tidak, mereka tidak pernah berhenti untuk menyerang kita. Kapanpun kita berada, dimanapun kita berada. Sedang sholat pun mereka berhenti menggoda tidak? Tidak.
maka kita harus menyadari hal ini dan harus punya ilmu untuk memerangi mereka. Maka kita akan bahas insya Allah pada beberapa pertemuan selanjutnya dan mulai pertemuan ini bahwa kita harus punya strategi untuk melawan syaitan dari bangsa jin. Kita harus punya ilmu tentang siapakah mereka, bagaimana senjata-senjata mereka, bagaimana cara atau jurus-jurus mereka, dan kita juga harus memiliki senjata sebagaimana kita perang, Pak. Kita perang kan kita harus mengetahui keadaan kita, mengetahui kondisi kita, kekuatan kita, kelemahan kita, harus punya strategi, jurus-jurus untuk menyerang ataupun untuk bertahan, dan harus tahu bagaimana kekuatan musuh, kelemahan musuh, senjata musuh, jurus-jurus musuh, kelemahan musuh, bagaimana cara menyerang mereka. Gimana, Pak? Nah, ini yang akan kita pelajari. Sehingga ketika kita mempelajari tentang alam jin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, pemahaman yang benar, yang muncul itu adalah keberanian, bukan rasa takut. Kenapa? Kita belajar untuk berperang melawan mereka. Kalau kita selamanya takut, maka akan kalah sebelum berperang. Kita lihat menyedihkan kondisi kaum muslimin. Banyak dari mereka takut kepada bangsa jin, sehingga kalah sebelum berperang. Ada di antara kaum muslimin pula yang menjadikan syaitan sebagai tempat meminta perlindungan, bahkan sebagai meminta pertolongan, waliyadzubillah. Maka kita akan mulai bahas bagaimana bangsa jin itu, kelebihan-kelebihan mereka, kekuatan-kekuatan mereka, dan kelemahan mereka, dan apa senjata yang harus kita gunakan untuk melawan mereka. Dan sekali lagi bahwa mereka adalah makhluk yang sama seperti kita, wajib untuk beribadah hanya kepada Allah. Jika mereka masuk Islam, maka menjadi saudara kita. Namun jika mereka ingkar kepada Allah, maka itu menjadi syaitan dari bangsa jin, dan itu menjadi musuh bagi para nabi dan rasul dan bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Ta'ala firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni atau syayatinal jinni wal insi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Surah apa, Pak? Al-An'am ayat 112, ya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan setiap nabi itu musuh, ya. Setiap nabi itu musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, ya. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu memiliki musuh-musuh. Dan kita adalah pengikut nabi, sehingga posisi kita juga sama dengan posisi Nabi SAW. Itu apa? Aduan, musuh-musuh syayatinal insi, musuh berupa syaitan-syaitan dari bangsa manusia, wal jinni, dan syaitan dari bangsa jin. Syaitan dari bangsa jin, ya.
kalau ketika menyebutkan tentang penciptaan jin dan manusia di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah dahulukan jin dulu baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Didahulukan jin baru manusia, karena konteksnya adalah konteks penciptaan, di mana Allah menciptakan duluan mana, jin atau manusia? Jin dulu, maka jin didahulukan. Adapun konteks dalam ayat ini surat apa wau Pak? Al-An'am ayat 112. Konteksnya adalah konteks permusuhan. Maka yang lebih nampak permusuhan terhadap manusia, lebih nampak yang mana? Musuh yang nyata atau musuh yang bersembunyi? Lebih nampak musuh yang nyata, itu musuh dari bangsa manusia, baru didukung oleh musuh dari bangsa jin yang tersembunyi. Ya, aduwan syayatinal insi wal jinni. Syaitan manusia dulu disebutkan, baru syaitan dari bangsa jin. Di mana keduanya ini, dua jenis syaitan dari bangsa manusia ataupun dari bangsa jin, mereka ini yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka ini saling tolong menolong, Pak. Saling ta'awun antara syaitan dari bangsa manusia dengan syaitan dari bangsa jin. Ini saling tolong menolong di antara sesama syaitan. Mosok manusia yang beriman kalah dengan syaitan? Syaitan saja saling tolong menolong di antara mereka. Gimana Pak? Di antara bentuk tolong menolongnya syaitan manusia dengan syaitan bangsa jin apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling membisiki di antara mereka. Yuhi itu kan seperti kata wahyu, ya. Tapi ini bukan wahyu yang dimaksud dengan firman Allah, tetapi saling membisiki di antara mereka, saling membantu di antara mereka. Di antara bentuknya adalah zukhrufal qawli, perkataan yang indah-indah, dengan tujuan ghurura, untuk membuat tipu daya, untuk menipu manusia. Perbuatan yang batil terlihat indah, perbuatan maksiat terlihat baik. Ya. Sesuatu yang buruk terlihat jadi baik, entah dirubah namanya, dirubah seolah-olah dirubah casingnya, atau dirubah istilah-istilahnya. Coba sekarang Pak, contoh saja, namanya kalau zina itu sekarang apa namanya Pak? Cinta satu malam nopo nggih? Cinta satu malam. Nggih mboten Pak? Bukan kulo salah. Betul Pak? Cinta satu malam. Ya. Dan yang pelaku zina itu kalau dari wanita sekarang namanya nopo? PSK, pekerja seks komersial. Nah, coba kita lihat sejenak Pak, cinta satu malam. Namanya cinta kan fitrah manusia kan. Nah, akhirnya kan ke arah sana. Dan cintanya dengan PSK, pekerja seks komersial. Itu kan pekerja, jadi wajar toh mendapatkan upah. Gimana Pak? Kan sudah bercinta dan dia bekerjanya dengan pekerjaan cinta itu. Dan komersial, dia mendapatkan upah. Seolah-olah benar, seolah-olah legal, padahal itu tidak benar. Ini satu saja di antara contoh bagaimana syaitan dari bangsa manusia dan syaitan dari bangsa jin itu mengelabui manusia
yang buruk seolah-olah baik, dan sebaliknya yang baik seolah-olah buruk. Kita lihat hari ini betapa banyak istilah-istilah yang menjadikan manusia lari dari belajar agama. Banyak istilah-istilah hari ini, panjenengan sudah paham. Istilah-istilah yang menjadikan orang itu takut belajar agama, takut dianggap begini begitu. Jadi saya tidak perlu sebutkan, tapi panjenengan sudah paham maksudnya. Nah, kembali kepada pembahasan kita perlu tahu bagaimana kekuatan syaitan, kelemahan syaitan, jurus mereka apa saja, senjata mereka apa saja, bagaimana cara melawannya. Kita akan sebutkan setahap demi setahap. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk memahaminya dan diberikan kekuatan untuk melawan mereka. Amin. Kemarin telah kita bahas syaitan diciptakan dari api, ya. Secara umum mereka itu sama dengan kita. Mereka makan dan minum seperti kita, juga menikah, ya, di antara mereka secara umum. Namun ada hal-hal di mana Allah sengaja menguji bangsa jin dan menguji manusia dengan cara apa? Allah berikan banyak kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa jin dan tidak diberikan kepada bangsa manusia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi bangsa jin dan ujian bagi bangsa manusia. Ujian bagi bangsa jin dan ujian bagi bangsa manusia. Maksudnya ujian bagaimana? Bangsa jin itu bersyukur apa tidak? Dan ujian bagi manusia, ketika melihat ada kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, apakah menyadari kekuatan itu dari Allah atau malah minta bantuannya mereka dalam hal konotasi yang buruk, minta bantuan kepada bangsa jin karena memang ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak diberikan kepada kita. Di antaranya, ya, yang pertama, bahwa mereka tidak terlihat. Ini pernah kita bahas kemarin. Mereka tidak terlihat. Niki, kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ini sudah kita bahas, jadi kita lalui. Ini yang pertama. Yang kedua, umur mereka lebih panjang. Umur mereka lebih panjang dibandingkan umur kita. Secara ilmu, secara pengalaman, kira-kira banyak mana Pak mereka dengan kita? Ketika kita punya musuh ini, ya, kita punya musuh ini sudah ratusan tahun menghadapi bangsa kita, menghadapi leluhur kita. Tahu betul bagaimana karakter manusia secara turun-temurun. Kira-kira sulit nggak menghadapi mereka yang sudah paham betul seluk-beluk kita, sementara kita tidak banyak yang tahu tentang seluk-beluk mereka. Kira-kira menjadi kendala tersendiri mboten kalau manusia tidak belajar tentang alam jin, sementara mereka selalu mempelajari kita. Ini kok nggih Pak nggih? Itu kedua, umur yang lebih panjang. Insya Allah kita akan bahas nanti pada waktunya pertemuan khusus terkait jin nasab, ya, karena ini terkait umur mereka lebih panjang, ya. Tapi kita lewati dulu, insya Allah pada pertemuan yang lainnya. Itu yang keberapa?
kedua. Yang ketiga, mereka ini punya banyak interaksi dengan manusia, punya campur tangan terhadap kehidupan kita. Jadi yang ketiga ini ya termasuk di antara campur tangan mereka terhadap bangsa manusia dan di alam manusia adalah mereka ini standby, bercokol di dalam hati. Standby atau bercokol di dalam hati manusia. Tahu standby nggih Pak maksudnya ya? Jadi dia jaga terus. Kalau kita tahu misalkan security standby untuk menjaga, berarti kan dia di situ terus, nggak pergi-pergi kecuali ada hajat atau ada keperluan atau ada tugas lain baru meninggalkan pos. Nah, syaitan itu standby di hati kita, selalu bercokol di hati kita. Ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nas, surat yang kita hafal semua ya, surat An-Nas, di mana Allah Ta'ala firmankan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Min syarril waswasil khannas, kita berlindung dari keburukan syaitan, di mana syaitan dari bangsa jin ini punya dua karakter utama atau punya dua sifat utama. Dua karakter utama ini Allah sebutkan dalam surat An-Nas ini. Pertama adalah al-waswas, yang kedua al-khannas. Pertama nopo? Al-waswas, kedua al-khannas. Nah, nanti akan kita jelaskan. Pertama adalah al-waswas. Al-waswas ini adalah yang selalu memberikan bisikan ke dalam hati manusia. Memberikan bisikan ke dalam hati manusia. Bisikan itu berupa gangguan-gangguan untuk selalu mengajak kepada maksiat, kepada keburukan, kepada kejahatan. Intinya untuk bertentangan, bertolak belakang dengan perintah Allah. Niku, dengan bisikan yang sangat halus, yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tapi bisa dirasakan oleh hati manusia. Hati kita bisa merasakan pengaruhnya itu. Contoh ketika misalkan ya orang lagi tiduran, enak banget, leyeh-leyeh, dengar suara azan, itu kan di hati pasti ada apa? Perang batin. Tangi ora ya, niki kepenak banget kok. Misalnya contoh terutama saat sholat subuh, melek apa ora ya, itu kan syaitannya ganggu terus. Di antara ganggunya syaitan mengatakan dalam hadis yang sahih ya, bahwa ini akan kita bahas nanti ya. Malammu masih panjang, farqud, tidurlah lagi, biar kita tidur lagi. Jadi ada perang batin itu. Ada perang batin, tangi apa ora, lamang kobailah, tarik maning selimute. Selalu ada was-was seperti itu di hati kita. Niku, hari Selasa gerimis, mangkat ora ya, lah gerimis, mandan males, tapi bahasnya jin, kepengin penasaran. Itu kan pasti ada perang batin. Dalam segala hal pasti ada perang batin. Nah, itulah was-was dari syaitan. Niku, selalu menggoda manusia. Niku. Nah, standar manusia biasa, standarnya
Itu bisikan itu cuma di hati, telinga nggak dengar. Tapi dalam kasus-kasus tertentu di mana orang itu diganggu oleh bangsa jin dengan gangguan yang melebihi normal, maka dia akan merasakan was-was itu lebih. Merasakan apa? Was-was yang lebih. Lebih itu dalam artian kuantitasnya lebih banyak, bisikan-bisikannya kayak perang batinnya lebih banyak, atau secara kualitasnya, kualitas suaranya lebih besar sampai kayak terdengar bisikan di telinga. Aslinya kalau normal sampai terdengar telinga mboten? Tidak. Dalam kasus-kasus tertentu, contoh kasus anak indigo atau orang yang sedang nyari wangsit, bertapa di gua, berendam di sungai, di kuburan atau di pohon besar, itu sampai bisikan itu tidak hanya di hati, tapi sampai seolah-olah terdengar di telinga. Kenapa? Karena telinganya sudah disihir oleh mereka. Gampangannya kalau kita punya nomor WA atau punya situs website itu sudah dihack, ya. Dihack itu berarti situs yang bagus atau situs yang jelek disadap gitu loh. Jadi telinga kita ini disadap oleh bangsa jin, seolah-olah harusnya kan mendengar hanya suara manusia saja, suara di alam manusia. Kok ini suara dari alam jin bisa kedengeran? Berarti kan sudah dirusak. Jadi bukan kelebihan, Pak. Bukan kelebihan. Contoh nih, Pak. Ya dulu kan di MAIS ada radio, tapi pemancarnya rusak. Jadi suara murotal malah masuk ke TV tetangga. Itu ceritanya ya dulu ya. Nah pertanyaannya, ada orang nyetel TV biasa. Ini kita bicara TV-nya ya, bukan bicara murotalnya. TV lagi disetel TV, channel TV. Kok ada radio, suara radio masuk? Ya, berarti TV-nya TV yang bagus atau sudah dia rusak? Gelombangnya bisa dirusak. Hah? TV yang bagus atau rusak? Rusak. Karena gelombang radio atau gelombang yang lain kok bisa masuk? Berarti kan ada sesuatu yang bocor, gimana? Bisa masuk, bisa tertangkap oleh TV tersebut. Padahal bukan gelombangnya. Nah sekarang kalau ada kasus anak indigo atau orang bisa mendengar di luar alam manusia, itu kelebihan apa kekurangan? Kekurangan. Logikanya seperti itu. Seperti TV kok bisa bunyi radio bisa masuk TV? Itu TV yang bagus, hebat apa TV yang rusak? Yang rusak. Itu logika gampangnya, Pak. Jadi kalau ada orang anak indigo kok merasa hebat, dianggap berlebihan, dianggap indera keenam, ya, maka tinggal dikasih analogi saja, Pak. Panjenengan itu ibarat TV masuk gelombang radio. Gitu. Biar enggak merasa hebat. Ya. Biar tidak merasa hebat. Gitu. Atau website sudah dihack oleh orang lain. Jadi harusnya hanya kita saja yang tahu passwordnya bisa menyetel. Kok ada orang lain bisa masuk, bisa ngerubah-ngerubah. Nah, seperti tadi. Kembali kepada pembahasan kita, was-was tadi. Kalau manusia biasa, manusia standar, itu was-was cuma sampai di hati. Paham gak Pak? Tapi kalau ada gangguan jin, maka
was-wasnya lebih banyak atau kualitas was-wasnya lebih besar sampai seolah-olah terdengar di telinga. Banyak kasus orang-orang yang diganggu jin atau anak-anak indigo yang dia bahkan sampai dewasa, ketika mau sholat ada yang bisiki, kamu nggak pantas sholat, kamu gini. Itu kayak bukan di hati tapi kayak di telinga. Nah berarti itu lebih dari normalnya. Kemudian sifat yang kedua al-khonnas. Nopo? Al-khonnas. Al-khonnas ini adalah yang bolak-balik, yang datang dan pergi. Datang ketika manusia lalai dari berzikir kepada Allah, dia akan datang. Ketika manusia ini ingat kepada Allah, dia akan pergi. Maka ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, para ahli tafsir, di antaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya menjelaskan, di antara redaksinya kurang lebih seperti ini: asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu standby, bercokol di hati manusia. Di hati manusia. Idza dzakarallaha khonasa. Jika manusia zikir kepada Allah, mengingat Allah dengan berbagai bentuknya. Zikir kan bentuknya banyak nih. Ada yang bentuknya baca Quran, ada bentuknya doa, ada bentuknya ibadah. Itu kan ibadah secara umum itu termasuk zikir, mengingat Allah atau mentadaburi keagungan Allah. Dia akan pergi. Wa idza ghafila, ketika manusia itu lalai dari mengingat Allah, ya, waswasa, maka syaitan itu akan datang dan memberikan waswas. Terus seperti itu, datang pergi bolak-balik terus seperti itu. Sampai kapan ini terjadi? Secara umum terjadi sampai hari kiamat. Dan secara khusus terjadi kepada tiap personal sampai tiap person itu meninggal dunia. Dan puncaknya adalah ketika manusia sedang menghadapi sakaratul maut. Syaitan akan pada puncaknya godaan mengganggu manusia, mengerahkan seluruh kekuatan itu, karena endingnya itu kan yang menentukan. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhulal jannah. Sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah kalau sebaliknya tidak bisa mengucapkan itu atau mengucapkan yang lain, mengucapkan akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam, ya, misalkan akidah yang tidak pas, ya, maka menjadi su'ul khotimah. Jadi puncaknya syaitan itu akan mengganggu manusia pada saat manusia menghadapi sakaratul maut. Nanti akan kita jelaskan pada bab berikutnya nanti, kesempatan berikutnya, ya. Bentuknya diantaranya apa? Yaitu ketika sakaratul maut itu syaitan ini akan menyamar menjadi orang yang dicintai yang sudah meninggal dunia, ya, yang dicintai dan sudah meninggal dunia, dan dia merasa kehilangan, merasa kangen, merasa terkenang. Ya, ini termasuk ujian ketika manusia menghadapi sakaratul maut.
bentuknya apa? Menyamar tadi kemudian menyesatkan. Ya, contoh menyesatkan dengan akidah yang menyimpang, yang keliru di waktu itu, di zaman itu, di tempat itu. Kalau di sini misalkan kaum muslimin banyak yang ya menyimpang karena menyembah penghuni pantai selatan yang disebut dengan sinten Nyai Roro Kidul. Ketika di wilayah pesisir selatan, ketika menghadapi sakaratul maut, ya, seton akan datang menyamar menjadi mbahnya, menjadi orang tuanya, pak leknya, atau ayahnya, atau bibinya, atau siapapun. Seton kan sudah mempelajari histori orang tersebut. Dia akan menyamar untuk menyesatkan. Oh, ini manusia ini yang paling terkenang bagi dirinya siapa? Maka kan mengerahkan seluruh kekuatan potensinya, kekuatan untuk menyamarnya dalam bentuk wujud itu. Dan menyerupai suaranya, menyerupai karakternya persis, sehingga betul-betul seolah-olah yang dilihat adalah yang sudah meninggal tadi. Ketika datang, mbah teko, mbahnya datang. Coba bayangkan Pak, sedang menghadapi sakaratul maut, mbahnya datang. Kan merasa terhibur, gimana? Merasa terhibur. Mbah datang, mbah sudah enak di sana, kumpul dengan Pak Demo, dengan Mbah Buyutmu, dengan bulikmu yang sudah meninggal disebutin. Nah, dia kan tahu, oh ini sudah meninggal semua. Setonnya sudah mempelajari. Mbah udah enak di sana. Mbah arep jemput awakmu, mau jemput dirimu. Gelem ora le? Nggih Mbah, purun Mbah. Ayo mengko kumpul nang kono bareng enak karo Mbah karo dulur-dulurmu. Tapi syaratnya siji le. Napa Mbah? Ucapno Nyai Roro Kidul juru selamat. Nah, ini mbahnya yang ngomong. Kalau dia betul-betul percaya, seolah-olah gelap mata diucapkan, akhirnya jadi su'ul khotimah. Yang seharusnya mengucapkan la ilaha illallah, malah mengucapkan selain itu. Jadi su'ul khotimah. Bahaya mboten Pak? Bahaya. Bahaya sekali. Niku. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Kita setiap sholat sebelum salam, setelah tasyahud akhir, kan kita diajari oleh Nabi berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari 4 perkara. Dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari buruknya fitnah dajjal. Yang ketiga ini fitnah kehidupan dan kematian. Apa contohnya? Itu tadi contohnya. Syaitan yang datang untuk menyesatkan manusia saat sakaratul maut. Dan itu dialami oleh banyak manusia. Bahkan dikisahkan Imam Ahmad juga terkena hal tersebut. Subhanallah. Cuma beliau lolos. Maka sekali berulama saja bisa kena, apalagi kita manusia biasa. Maka kita harus paham betul tentang tipu daya syaitan, biar kita bisa selamat. Jangan sampai kita sudah ibadah puluhan tahun, di akhir hayat menyimpang gara-gara disesatkan oleh syaitan. Niku. Nah, poin ini tadi ini yang sangat kita takutkan. Seseorang yang dari mudanya atau dari kecilnya berinteraksi dengan jin, entah itu anak indigo ataupun diwarisi jimat, ataupun dia belajar kesaktian, kanuragan, belajar kebatinan dan sejenisnya, punya interaksi dengan bangsa jin, atau dia nyimpen jimat yang turun-temurun, atau pasang susuk,
anggapan di masyarakat terutama di dunia klinik, kan anggapan orang kalau meninggal dunia mati ini angel atau mati ini tertunda. Gimana Mbak? Ini anggapan di masyarakat. Keliru, bukan itu. Kematian itu tidak bisa tertunda. Namun yang dikhawatirkan jin-jin yang selama ini berinteraksi dengan dia, nanti mereka mengumpulkan segala potensi, segala kekuatan untuk menyesatkan di akhir kehidupan manusia tersebut. Jin-jin yang bersarang di jimat, di susuk, atau yang bersarang di tubuhnya dalam bentuk khodam tadi menyesatkan, sehingga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang ditakutkan, bukan menunda kematian, tidak. Apalagi anggapan sing masang susuk itu yang hanya dia yang bisa nyabut, itu lebih keliru lagi, lebih nggak benar lagi. Susuk apapun kalau benar ada susuknya, ya semua bisa diobati dengan ruqyah syar'iyah seperti itu. Nah, ini kita bahas sampai di sini dulu, nggih. Poin bahwasanya setan itu dia standby di dalam hati manusia, bercokol dan selalu mengganggu manusia. Kapan kita lengah, dia datang. Bahkan ketika sholat pun manusia lengah, dia datang. Ya. Sebelum diakhiri, wonten pertanyaan atau cukup? Sudah dipil Pak? Atau takut bertanya gara-gara pil? Rikuh bertanya, gara-gara kaya mengko telat sholatnya gitu. Atau pertanyaannya pekan depan? Ya, mungkin pekan depan kita sengaja luangkan waktu nggih untuk bertanya beberapa menit insyaallah ya. Semoga apa yang telah kita bahas ini bisa kita fahami dan bisa menyadarkan kita ya pentingnya belajar akidah yang benar, termasuk akidah terkait bangsa jin dengan akidah yang benar, sehingga kita semakin berani untuk melawan mereka, bukan semakin takut terhadap mereka. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ngapunten atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.